Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah teori psikologi perkembangan kelas E2 akan menjelaskan tentang psikoanalisa, psikoseksual, dan psikososial. Psikoanalisa merupakan disiplin ilmu yang muncul pada tahun 1900-an yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud sendiri adalah seorang psikolog yang berkebangsaan Austria. Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, sadar atau conscious, prasadar preconscious, dan tak sadar unconscious. Dan di tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu id, ego, dan superego. Menurut Freud, kepribadian individu sebagian besar dibentuk dari 5 tahun pertama dan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan selanjutnya di kemudian hari. Menurut teori psikoseksual, perkembangan kepribadian individu terdiri dari 5 fase. Yang pertama fase oral, kedua fase anal, 3 fase falik, 4 fase laten, dan 5 fase genital. Pertama adalah fase oral. Fase oral ini terjadi pada usia 0 sampai 1,5 tahun. Pada fase ini, individu memfokuskan interaksinya pada mulut, sehingga refleks serta perakaran menghisap sangat penting dalam fase ini. Dikarenakan dalam fase ini individu bergantung pada ibu, maka dari itulah pada fase ini individu mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanannya melalui stimulasi oral pada ibunya. Contohnya, menghisap jarinya sendiri atau menghisap payudara ibu. Konflik utama dari tahap ini adalah proses penyapihan ketika harus mengurangi ketergantungan anak pada ibu. Yang kedua adalah fase anal. Fase anal ini terjadi pada usia 1,5 hingga 3 tahun. Pada tahap ini, fungsi utama libido berfokus pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Jadi pada fase ini, individu merasa puas ketika dapat melakukan aktivitas buang air besar atau buang air kecil. Dikenal juga sebagai fase toilet training, karena konflik utama pada fase ini adalah pelatihan toilet, yaitu di mana anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Yang ketiga adalah fase falik. Fase falik ini terjadi pada usia 3-5 tahun. Pada fase ini, fokus utama libido individu adalah pada alat kelamin, sehingga pada fase ini disebut juga dengan fase erotik. Dalam fase ini, individu sudah mulai bisa membedakan antara perempuan dengan laki-laki. Pada fase ini, Freud mengemukakan tentang masalah Oedipus dan Elektra kompleks, yaitu tentang kelekatan anak laki-laki kepada ibunya, dan juga teori tentang penis envy yang terjadi pada anak perempuan, di mana anak perempuan ini akan dekat kepada ayahnya. Pada tahap ini, anak laki-laki mulai melihat ayah sebagai saingan mereka terhadap kasih sayang yang diberikan ibunya. Yang keempat adalah fase laten. Terjadi di usia 5-12 tahun atau usia pubertas. Pada fase ini energi seksual masih tetap ada, namun diarahkan ke kegiatan lain seperti pengejaran intelektual dengan belajar, serta interaksi sosial, yaitu berteman dengan kawan-kawannya. Pada fase ini, libido seakan tidur dan akan bangkit lagi dengan kekuatan penuh, kelak di masa pubertas. Individu akan memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar di fase ini tentang berbagai hal. Kemudian yang terakhir adalah fase genital. Terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Individu mulai mengembangkan minat seksual terhadap lawan jenisnya. Jadi individu mulai menyukai lawan jenis atau bahkan melakukan hubungan percintaan lewat perpacaran. Individu juga mulai melepaskan diri dari orang tuanya dan mulai bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Teori psikososial merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang perkembangan manusia yang terbentuk dari pengaruh-pengaruh sosial yang dijadikan manusia matang secara fisik dan psikologis.
dikembangkan oleh Erik Erikson yang merupakan seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Menurutnya, manusia berkembang bukan dari tahap oral, anal, falik, laten, serta genital, namun manusia berkembang dari tahapan-tahapan psikososial. Dalam teori Erikson, ada 8 tahapan yang terungkap seiring dengan pengalaman hidup kita, mulai dari trust versus mistrust, autonomy versus shame, initiative versus guilt, industry versus inferiority, identity versus identity confusion, intimacy versus isolation, generativity versus stagnation, dan yang terakhir, integrity versus despair. Yang pertama adalah trust versus mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Merupakan tahapan pertama pada kehidupan manusia, terjadi pada saat umur 0 sampai 18 bulan. Pada tahapan ini, individu akan mencari pengasuh dan kehangatan. Kepercayaan akan mempengaruhi landasan ekspektasi seumur hidup bahwa dunia menjadi tempat tinggal yang menyenangkan. Jika individu tidak mendapat pengasuhan serta kehangatan pada tahap ini, maka individu akan sulit untuk membentuk kepercayaan terhadap orang lain. Berikutnya adalah autonomy versus shame and doubt, atau otonomi versus rasa malu dan keraguan-raguan. Terjadi pada saat akhir masa bayi hingga awal berjalan pada usia 1 tahun hingga 3 tahun. Pada tahapan ini, individu akan mulai belajar bahwa ia bisa mengatur dirinya sendiri dan ia akan mulai menyatakan kemandiriannya. Ada beberapa hal penting yang dapat memperoleh pengendalian lebih dari individu pada tahap ini, mulai dari pemilihan makanan, pakaian, minuman, hingga mainan yang dia sukai. Individu yang terlalu banyak dibatasi serta dihukum dengan keras pada tahap ini akan mengembangkan rasa ragu dan malu. Yang ketiga adalah initiative versus guilt. Masa ini terjadi pada masa-masa prasekolah atau umur 3 tahun hingga 6 tahun. Pada tahapan ini, individu akan belajar bagaimana merencanakan serta melaksanakan tindakannya. Ketika individu di masa prasekolah memasuki dunia sosial yang lebih luas, ia akan dihadapkan dengan tantangan yang baru dan menuntut mereka berperilaku aktif yang memiliki tujuan. Namun, jika hal tersebut tidak berhasil, maka individu akan takut dalam mengambil keputusan karena takut apa yang akan diperbuatnya salah. Kemudian ada industry versus inferiority atau semangat versus rasa rendah diri. Terjadi pada usia individu menduduki sekolah dasar. Pada tahapan ini, individu akan mengarahkan semua energinya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan dengan semangat yang penuh. Pada tahap ini akan berbahaya jika individu tersebut ditanamkan rasa rendah diri. Hal tersebut akan membuat individu ini merasa dirinya tidak kompeten dan juga tidak bisa melakukan apapun. Kemudian yang kelima ada identity versus identity confusion. Berlangsung pada saat individu memasuki masa remaja. Individu akan dihadapkan dengan beberapa tantangan yang tujuannya untuk menemukan jati dirinya. Ia dihadapkan oleh peranan baru dan status orang dewasa. Kemudian ada intimacy versus isolation. Tahapan ini akan dialami individu ketika sudah memasuki masa dewasa awal atau sekitar umur 20-30 tahun. Pada tahapan ini, individu akan mendapatkan tantangan untuk membentuk relasi dengan orang lain. Jika tidak tercapai, maka ada kemungkinan individu untuk merasa dikucilkan. Kemudian pada tahapan ketujuh adalah generativity versus stagnan. Berlangsung pada tahapan dewasa menengah. Masalah utama yang dihadapi individu pada tahap ini adalah membantu generasi muda untuk mengembangkan kehidupan. Stagnasi sendiri merupakan sebuah perasaan bahwa seorang belum dapat melakukan sesuatu yang dapat menolong generasi muda. Kemudian pada tahapan akhir adalah tahap integrity versus despair atau integritas versus keputusasaan. Pada saat ini individu sudah berusia 65 tahun hingga menuju akhir hayatnya. Pada tahapan ini individu akan, jika berhasil di tahapan ini, individu akan merefleksikan kehidupannya di masa lalu dan sudah siap menghadapi kematian. Namun, jika individu tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, individu biasanya akan merasa negatif dan cenderung akan bersalah ataupun muram, bahkan bisa merasa dirinya lebih baik daripada orang lain.